Melihat dari data ya Pak ya, ini kan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap harinya sekitar 780 ton sampah yang dihasilkan. Dari Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta ini terus berupaya untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Yogyakarta. Namun hingga saat ini warga masih banyak membuang sampah di pinggir jalan raya. Penumpukan sampah bahkan sempat terjadi di area alun-alun selatan Keraton Yogyakarta. Tumpukan terus bertambah banyak dan semakin menggunung. Pemirsa, Kota Yogyakarta kembali didera dengan masalah sampah ini. Hal ini terlihat masih banyaknya tumpukan sampah di Inilah video tumpukan sampah di beberapa titik di Kota Yogyakarta yang baru-baru ini di Jalan Avandi atau Jalan Gejayan, sampah menumpuk di tengah pembatas jalan. meski kini sudah dibersihkan, namun sebagian tumpukan sampah masih tersisa di sisi selatan Pasar Demangan. Status darurat sampah tengah melanda Kota Yogyakarta, Tampak plastik-plastik berisi sampah menumpuk di pembatas jalan sehingga membuat bau dan pemandangan tak sedap. Tumpukan sampah juga muncul di trotoar Jalan Ki Mangunusarkoro. Ya, nasi busuk, sayur busuk, buah yang sudah busuk, termasuk pampers, kadang itu juga ada kasur, ada sofa yang sudah bekas-bekas, itu semua masuk ke sana. Sehingga dari kota wisata dengan situs yang indah jadi kota bau yang bertumpuk sampah. Jogja lagi-lagi didera masalah sampah. Halo. Oh iya, aku langsung ke sana. Segar. Teman-teman, jangan seperti orang pada video pertama tadi ya. Selain dia menggunakan sampah plastik, dia juga tidak menggunakan sampah plastik tersebut. Mari kita gunakan tumbler. Selain meningkatkan mood kita minum karena kesan-kesannya lucu-lucu, kita juga menjaga lingkungan kita. Kita tidak menggunakan sampah plastik. Oleh karena itu, mari kita mulai peduli dengan lingkungan kita. Kalian tahu nggak kalau misalnya tempat pembuangan akhir sampah di Jogja itu mengalami pemudakan loh akibat dari tumpukan sampah, mulai dari sampah rumah tangga hingga sampah B3. Dengan melihat kondisi seperti itu, alangkah baiknya kita memulai menjaga lingkungan dari diri kita sendiri dengan melakukan pemilahan sampah sesuai dengan kelompoknya, yaitu organik, non-organik, dan B3. Dan juga menggunakan barang-barang yang tidak sekali pakai, contohnya botol minum, tempat bekal, dan juga membawa tote bag sendiri ketika berbelanja. Kemudian selain daripada itu, kita juga bisa meningkatkan kreativitas kita dengan cara melakukan daur ulang pada sampah plastik. Dan yang terakhir, yaitu dengan mengurangi penggunaan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam pelaksanaannya, tidak hanya hal-hal yang telah disebutkan tadi yang perlu kita lakukan, tapi juga perlu adanya komitmen dan konsisten dalam pelaksanaannya, sehingga dapat terwujud lingkungan yang bersih dan nyaman bagi kita semua. Setelah kami datang dan mewawancarai pemuda di Gereja Katolik Pangkalan, kami mendapati bahwa mereka menunjukkan kesadaran dan upaya dalam mengelola sampah, terutama sampah plastik. Ada anjuran yang jelas dari gereja atau OMK untuk mengurangi sampah plastik dan disarankan membawa tumbler. Meskipun konsistensi masih menjadi tantangan bagi beberapa orang, usaha untuk mengurangi sampah plastik dan kesadaran akan pentingnya memilah dan memilih sampah sudah terlihat. Pandangan mereka bisa kita lihat dari 3 indikator utama, yaitu pertama, paham ekologi. Para pemuda umumnya lebih memilih menggunakan tumbler daripada botol plastik untuk mengurangi sampah dan menghemat uang. Namun, diakui penggunaan botol plastik masih kadang terjadi karena kepraktisan atau air habis. Terkait sampah umum, mereka sadar memilah itu penting sebagai proses belajar menghargai lingkungan, meski pemilihan di rumah mereka belum dilakukan oleh semuanya. Kedua, paham Allah. Pemuda sepakat Tuhan ada di mana saja, di dekat kita, dan yang terutama ada dalam diri masing-masing manusia. Ketika ditanya apakah Tuhan ada di tempat sampah, ada yang menjawab ya, karena membina kepedulian. Ada juga yang bilang tidak secara langsung di tempat sampah, tapi di hati kita sebagai pengontrol.
Kehadiran Tuhan di dalam diri mengendalikan tindakan kita dan mendorong kita untuk berbuat baik. Indikator ketiga, keputusan etis. Indikator ini mempertanyakan pilihan antara menggunakan piring atau kemasan saat acara makan bersama di gereja. Mereka lebih memilih menggunakan sistem prasmanan karena menurut mereka, sistem prasmanan lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah seperti menggunakan bungkus makanan. Secara keseluruhan, terlihat bahwa pengelolaan sampah bagi pemuda Pangkalan adalah proses belajar dan komitmen yang dipengaruhi oleh kesadaran ekologis dan keyakinan akan kehadiran Tuhan yang selalu menyertai dan mendorong mereka untuk berbuat baik bagi lingkungan. Nah, itu tadi adalah contoh pengelolaan sampah yang baik dari Gereja Katolik Pangkalan di Jogja. Buat teman-teman yang belum mengelola sampah dengan baik, yuk mari kita mulai dari saat ini mengelola sampah plastik dengan baik.